tahun lalu dan ditingkatkan menjadi ISO 9001/2015 pada tahun 2017. Ini menunjukkan komitmen kami dalam hal manajemen mutu, dan selanjutnya kita akan tingkatkan menjadi ITF ya di 2016 dan dalam waktu dekat ini. Berikut fasilitas produk yang kami miliki. Yang pertama di Special Hydraulic Machine Expanding, dan yang keduanya CNC Pipe Bender, welding robot, machine lamp, welding support, dan pressing lamp. Dan berikut informasi produk yang kami buat ya. Pertama di roda 2 itu ada handle pump ataupun sebagai stang ya. Ini berbagai varian. Terus pipe frame head, terus transit maupun pipe exhaust dan komponen yang lainnya. Nah ini yang di roda 4 juga kita udah beberapa komponen kendaraan dari customer kami, dari Yami, dari Suzuki maupun dari Mitsubishi dan komponen yang lainnya. Mungkin itu sedikit profil company dari PT Kendaraan Cemerlang. Yang selanjutnya saya akan sampaikan materi Innovation Talk di kali ini dengan tema Innovation Leadership. Sebelumnya akan saya sampaikan sebagai kata pengantar ataupun introduction ya, yang mana inovasi di tempat kerja itu mengacu pada bagaimana perusahaan tersebut terstruktur, dan yang kedua bagaimana cara mengelola sumber daya manusianya. Terus yang ketiga cara melakukan pengambilan keputusan. Jadi yang keempatnya cara bekerja sama dengan customer maupun supplier. Nah ini bagaimana lingkungan kerja itu diatur dan bagaimana sistem dukungan internal itu juga diatur. Jadi jika semua bisa dilaksanakan dengan baik, maka inovasi di tempat kerja ini bisa terwujud. Nah inovasi di tempat kerja merupakan kembali proses yang berdasarkan kepada pertama timbal balik yang berkelanjutan ataupun continuous feedback, yang kedua pembelajaran ataupun learning ya, yang mana dari continuous feedback tadi, dan yang selanjutnya adalah melakukan peningkatan secara improvement. Nah ini bisa terwujud apabila karyawan dan manajer di semua tingkatan ini terlibat di dalamnya. Satu minggu asa berarti. Mantap. Melihat kondisi global saat ini, mulai dari segi kesehatan, ekonomi, bisnis dan yang lainnya, ini sangat terdampak besar ya pada ketidakpastian ataupun hal-hal yang belum kita bisa prediksi, dan ini menjadikan tantangan bagi seorang leader untuk melakukan inovasi di lingkungan kerja, yang mana seorang leader itu membutuhkan inovasi leadership untuk menciptakan lingkungan yang inovatif. Ini tentunya pertama berpikir ataupun inovasi thinking, dan yang kedua sistem atau menciptakan sistem yang inovatif, dan yang tak kalah penting adalah menciptakan tool ataupun peralatan yang inovatif. Ini guna menciptakan organisasi yang sehat dan masa depan yang lebih kompetitif ya, dalam segi pertama bahan baku, pasar atau market, produktivitas maupun dari jasa ataupun layanan kita ke customer. Ini ada salah satu cerita yang akan kita simak coba dalam sebuah rapat. Seorang pimpinan rapat bertanya kepada semua anggota rapat. Ketua rapat mengatakan, kita perlu menumbuhkan budaya inovasi. Apakah ada yang tahu bagaimana kita melakukan itu? Nah, dari satu member rapat menjawab, Anda bisa memberi kami lebih sedikit pekerjaan, dan Anda berhenti memiliki ide yang kami miliki. Lalu si ketua mengatakan kembali, adakah saran lain yang tidak konyol? Nah, dari cerita tadi, apakah itu yang dimaksud dengan inovasi leadership? Tentu tidak. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan inovasi leadership? Ini saya kutip dari David Park dan Wismer yang mengatakan, inovasi leadership adalah bagaimana menggunakan inovasi itu untuk memimpin secara efektif, bekerja secara kolaboratif, dan merujuk pada hasil. Jadi di sini ada dua komponen pendekatan inovasi leadership. Yang pertama, inovasi leadership itu merupakan penerapan pemikiran inovasi untuk tugas kepemimpinannya. Nah, yang kedua adalah leadership for innovation. Ini artinya merupakan manajemen inovasi yang menciptakan iklim ataupun lingkungan yang di dalam
bahwasanya ada orang lain yang bisa menerapkan pemikiran inovasi tadi. Nah ini yang selanjutnya sangat penting ya bagi seorang leader untuk membedakan pemikiran bisnis dan pemikiran inovatif. Jadi di sini ada pemikiran bisnis diantaranya berpikir logis, penalaran deduktif ataupun induktif, dan butuh bukti untuk menunjukkan, melihat masa lalu, terus cepat memutuskan benar dan salah, dan tidak nyaman dengan ketidakjelasan ataupun ingin langsung menghasilkan. Itu yang secara pemikiran bisnis. Cuma untuk pemikiran inovatif diantaranya ini berpikir intuisi ya, itu dalam arti dan penalaran abusif ataupun ini analisis dan tidak dibatasi masa lalu, memiliki banyak kemungkinan dan